Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Sekitar 1 tahun yang lalu, ada Gemba, salah satu dari petinggi armamen generasi 5. Di depannya ada Inada Genji yang maju dan menghajar seseorang dengan sangat keras. Orang yang terjatuh karena dipukul Inada adalah Kiyohiro. Dia berusaha bangun, tapi badannya kesakitan dan terkapar di tanah. Inada Genji berjalan mendekati Kiyohiro. Inada malah menyala sebatang rokok, lalu dia berjongkok dan nanya ke Kiyohiro, "Sekarang kamu sudah tahu kan?" Sambil frustasi, Kiyohiro berkata kalau dia belum selesai. Inada diam sejenak, lalu memastikan kalau bocah itu bernama Kiyohiro. Inada nanya, Kiyohiro berafiliasi sama geng apa? Kiyohiro yang hidungnya sudah berdarah, dia bilang kalau dirinya tidak mengikuti siapapun ataupun member geng manapun. Kiyohiro duduk dan berkata kalau itulah alasan dia datang dan menantang Inada. Karena tahu Inada Genji dulunya cukup terkenal di antara SMP-SMP sekitar situ. Kiyohiro berkata dengan yakin kalau suatu hari nanti dia akan membalas kekalahan hari ini. Inada sedikit heran, lalu malah tertawa kencang dan ngomong kalau Kiyohiro ini menarik juga. Lalu dia bertanya, kenapa Kiyohiro tidak jadi member armamen saja? Kiyohiro langsung berteriak kesal. Padahal tadi dia sudah berkata akan menantang Inada, tapi malah disuruh gabung ke armamen. Dia juga berkata kalau tidak akan mengikuti siapapun. Kiyohiro juga ngomong kalau dia tidak suka gabung ke sebuah tim, karena biasanya tim itu ujung-ujungnya akan bubar juga, hanya gara-gara ada satu anggota yang bersikap egois. Inada tersenyum dan berkata kalau Kiyohiro terlalu serius. Dia menjelaskan kalau tidak minta buat Kiyohiro bergabung sekarang, karena armamen tidak menerima member anak SMP. Masih ada waktu setengah tahun buat Kiyohiro berpikir sampai cukup umur. Inada berkata, kalau waktunya sudah tiba, Kiyohiro bisa menilai sendiri bagaimana geng armamen itu dan menentukan pilihan mau bergabung atau tidak. Kiyohiro jadi bingung. Dia bertanya kenapa Inada ingin orang seperti dirinya ini bergabung ke armamen. Inada menyaut, dia juga tidak tahu. Tapi Inada merasa armamen butuh orang yang tangguh dan keras, tapi sedikit gila, kayak Kiyohiro ini. Disebut gila bikin Kiyohiro kesal dan ngomel-ngomel ke Inada. Tapi setengah tahun kemudian, Kiyohiro benar-benar memperhatikan geng armamen. Kiyohiro tidak melakukannya karena disuruh sama Inada, tapi dia merasa akan rugi kalau tidak mencoba. Selain itu, Kiyohiro juga merasa tertarik pada armamen, karena tidak seperti geng yang lainnya. Armamen itu geng yang kuat dan elit. Meski bukan geng dengan jumlah anggota besar, tapi armamen punya karisma dan reputasi yang baik. Terbukti, meski dengan jumlah anggota yang sedikit, armamen dianggap bisa bersaing dengan susunan Hosek maupun aliansi Kurotaki. Selain itu, armamen yang dipimpin ketua Takeda Kosei dan wakilnya Yanagi Shinji, geng itu tetap tangguh, bahkan jika tidak ada Inada ataupun Gemba. Mungkin itu disebabkan karena armamen memegang teguh prinsip-prinsipnya. Kiyohiro melihat armamen sebagai geng yang terorganisir dari atas sampai ke bawah, meski tanpa memiliki aturan yang mengikat. Menurut Kiyohiro, armamen adalah geng yang paling ideal buatnya. Kiyohiro bertekad akan jadi ketua armamen suatu hari nanti. Itulah tujuan Kiyohiro bergabung ke armamen. Hingga suatu hari, Kiyohiro kembali menemui Inada dan mengutarakan maksudnya, yaitu bergabung ke armamen. Kali ini dengan sikap lebih sopan. Inada langsung setuju, tapi sedetik kemudian dia ragu sejenak. Inada nanya ke Gemba, apa Kiyohiro akan bisa akur sama bocah itu? Kata Inada. Gemba paham kalau yang dimaksud adalah Tesou. Dia menyaut, mungkin saja keduanya akan seperti air dan minyak. Kiyohiro bertanya, apa ada masalah dengan permintaannya?
Inada berkata kalau ini cuma kekhawatiran pribadi saja. Kemba mengusulkan buat nanya dulu ke Yanagi, dan Inada pun setuju. Inada menyuruh Kiyohiro buat menunggu sebentar. Meski bingung, tapi Kiyohiro tidak bertanya lebih lanjut. Lalu sebelum pergi, Inada melepas jaket kulit yang dipakai dan memberikannya ke Kiyohiro. Jaket ini sekarang milikmu, kata Inada yang menandakan sebenarnya Kiyohiro sudah dianggap bergabung sama Inada Genji. Saat itu Kiyohiro berpikir kalau ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dan kembali ke masa kini, di sebuah pemandian tempat sauna, ada Kiyohiro yang berkeringat deras. Kiyohiro duduk sambil matanya menerawang ke depan. Dia bergumam, kalau sekarang tahu alasan dulu Inada tidak langsung menerima dan mengajaknya datang ke markas armamen, itu karena sudah ada si idiot Teso yang lebih dulu bergabung. Muka Kiyohiro jadi kesal dan malah bikin pengunjung lain ketakutan. Kiyohiro keluar dari ruang sauna dan membilas badannya. Dia berendam di kolam kecil sambil berpikir kalau tidak akan pernah cocok dengan Kawachi Teso. Itulah alasannya Kiyohiro ditunda secara resmi bergabung ke armamen. Kiyohiro menyudahi mandinya dan bergegas ke resepsionis memesan sebotol susu. Dia langsung menenggaknya sambil pikirannya masih dipenuhi oleh Kawachi Teso. Kiyohiro bertekad dalam perang kali ini dia akan menunjukkan kalau dirinya lebih baik dari Teso. Wajah Kiyohiro tampak penuh tekad. Dan di malam hari di markas armamen sudah ada Kiyohiro. Lalu menyusul Sota yang mengomentari wajah Kiyohiro tampak sangat serius. Kiyohiro menjawab kalau itu karena mereka akan segera menyelesaikan urusan dengan Lion of Purgatory. Lalu datang member yang lain. Nanba bersama rombongan Tochiro. Ada juga rombongan Kagaya. Sota nanya apa Sashi sudah pulih. Yang ditanya menyaut kalau tentu saja belum pulih. Badannya masih terasa sakit. Tapi Sashi bilang kalau besok teman-temannya akan menghadapi pertarungan penting. Jadi tidak mungkin dia hanya tidur sendirian di rumah begitu saja. Sota dan Kiyohiro tersenyum mendengarnya. Memang, kadang pertemanan bukan cuma diucapkan, tapi juga ditunjukkan melalui tindakan nyata. Tochiro nanya, apa Teso satu-satunya yang belum datang? Aida mengeluh kalau Teso ini memang selalu tidak disiplin. Kiyohiro menambahkan agar membiarkan saja kalau Teso memang tidak mau datang. Tahu-tahu seseorang menyuruh Kiyohiro jangan banyak bacot. Kiyohiro menoleh ke samping. Di situ ada Teso berdiri di atas tumpukan mobil rongsokan sambil mengibarkan bendera armamen. Pahlawan itu datangnya terakhir, seru Teso. Tapi Sota dan Kiyohiro langsung celingukan. Nah, pahlawan mana? Teso berseru kesal kalau yang dimaksud itu adalah dirinya sendiri. Sota nanya kepada Teso, kenapa bawa bendera? Yang ditanya menyaut kalau perang ini adalah debut mereka sebagai calon armamen generasi 6. Meski belum resmi, Teso bilang agar mereka mengibarkan bendera armamen tersebut. Beberapa member tersenyum merasa itu ide yang bagus. Tapi tahu-tahu tiang yang dipakai buat memasang bendera malah patah. Semua meneriaki Teso yang langsung berkata itu karena pipanya sudah berkarat. Beberapa orang mengatai Teso memang bodoh. Kiyohiro ngomong kalau Teso seperti biasanya tidak bisa bersikap serius. Kiyohiro berkata kalau sampai detik ini mereka belum tahu berapa banyak member LOP. Dan sepertinya para petingginya juga orang-orang yang kuat. Ditambah Kiyohiro mengingat Ryo Shishido. Menurutnya ketua LOP itu sangatlah kuat. Kiyohiro nanya apa Teso ini mengerti kalau pihak mereka sangat tidak diuntungkan karena tidak ada para senior armamen yang ikut. Teso menjawab dia paham itu. Bahkan setelah ketemu langsung, Teso merasa kalau memang ketua LOP itu lebih kuat dari dirinya. Semua orang jelas kaget mendengarnya. Tapi Teso berkata itu bukan alasan. Karena dia yakin tidak ada satupun member armamen di sini yang mau kalah. Kecuali mungkin kamu, kata Teso mengejek Kiyohiro. Lalu Teso lanjut berkata, tidak peduli itu LOP atau Manji sekalipun, siapapun yang cari masalah dengan the front of armament akan mereka libas habis. Teso mengingatkan para anggota armamen generasi pertama bertarung habis-habisan
demi mendapat kebebasan mereka. Makanya kali ini giliran generasi ini akan melakukan hal yang sama dan mendapatkan kebebasan mereka juga. Tampak semua wajah serius dari rekan-rekan armamen yang semakin termotivasi mendengar ceramah dari Teso. Semua berkumpul membentuk lingkaran dan Teso berseru agar mereka menghajar para Lion of Purgatory yang sudah cari masalah. Pagi hari di bawah jembatan masih ada kucing terlantar yang sebelumnya bikin Teso sama Kiyohiro ribut. Teso melihat kebungkus makanan kucing yang ternyata sudah habis. Si kucing menikmati sarapan yang dikasih, sedangkan Teso asik nyebat dulu. Dia sediam sejenak mengamati si kucing yang selesai makan dan langsung melakukan perenggangan. Teso memanggil kucing itu dengan nama Nekosuke. Dia nanya, apa mau si Nekosuke ini sebenarnya? Apa mau diadopsi atau mau jadi kucing liar yang bebas? Si kucing diam saja. Teso berdiri dan bergumam kalau memang kucing itu nggak akan bisa menjawab pertanyaannya. Dia tersenyum lebar dan berkata sendiri kalau dirinya jelas akan memilih kebebasan. Sedangkan di warung Daichi, ada Kiyohiro yang memesan menu bola kepiting lagi. Kiyohiro langsung menyantapnya begitu pesanan jadi. Seperti sebelumnya, Kiyohiro memuji kalau menu kepitingnya memang sangat lezat. Dia lalu berdiri dan membayar pesanannya. Kiyohiro berkata dia pasti akan makan lagi ke warung Daichi ini. Tapi kalau si idiot Teso sedang tidak bekerja. Si bos dan Sato menatap kepergian Kiyohiro. Sato bingung dengan sikap Kiyohiro, padahal orang itu dan Teso sama-sama member armamen. Kakaknya berkata mungkin ada alasan tertentu, jadi tidak perlu dipikirkan. Malam hari di jalanan luar kota Towarushi, tampak beberapa sinar lampu kendaraan. Ada rombongan armamen yang melaju dengan motor mereka. Semuanya tampak serius dalam perjalanan menuju medan peperangan. Tak berapa lama di lapangan sebuah hutan, Sota dan kawan-kawan sudah sampai. Ojiro berkata kalau pihak LOP sepertinya belum datang. Aida berpikir kalau mereka datang terlalu awal. Kiyohiro menyalakan sebatang rokok dan berkata, lebih baik datang lebih dulu daripada dikira takut gara-gara telat. Sota meminjam korek dari Kiyohiro buat menyalakan rokoknya sendiri. Lalu ada juga Teso yang mau ikut pinjam. Tapi Kiyohiro langsung cemberut dan memasukkan koreknya ke kantong. Teso jadi ngomel-ngomel dan ngasih tahu kalau koreknya sendiri kehabisan gas. Kiyohiro menyuruh Teso mencari kayu dan bikin saja api unggun. Teso menggerutu dan kakaknya meminjamkan koreknya daripada melihat kedua temannya itu ribut terus. Lalu ada Aida yang berpikir kemungkinan LOP bisa saja berjumlah seratusan orang lebih. Sedangkan pihak mereka cuma ada 11 orang saja. Teso dengan yakin menyuruh teman-temannya santai dan menganggap kekuatan Teso setara 50 orang. Mereka langsung ngomel-ngomel dan mengingatkan apa yang terjadi pada Sahashi. Mereka kesal dan nanya apa Teso ini tidak peduli sama nyawanya sendiri. Teso santai saja dan berkata dia juga menyiapkan rencana tambahan. Lalu ada yang datang dari arah belakang. Ternyata itu adalah Harumoto bersama member geng Tiger. Harumoto minta maaf karena sudah telat. Teso menyaut kalau Harumoto datang tepat waktu. Sota dan Kiyohiro bingung kenapa geng PMT ada di tempat itu. Teso berkata kalau rencananya adalah melakukan aliansi bersama PMT ini. Kiyohiro langsung emosi karena lagi-lagi Teso bertindak seenaknya sendiri. Teso berkata kalau hal itu bukan masalah. Mereka tidak sedang merusak perjanjian gencatan senjata, hanya beraliansi karena punya musuh yang sama. Ditambah, armamen memang butuh bantuan untuk saat ini. Teso berkata kalau ini semua demi mengalahkan Lion of Purgatory dan dia yang akan bertanggung jawab nanti. Sota ngomong tidak masalah. Dan Teso pun tertawa senang. Jadi resmi juga armamen beraliansi dengan Black Market Tiger. Kemudian ada Totsugawa yang melihat kesal ke rombongan Aida. Teso menyadari hal itu. Dia berjalan ke belakang 3 temannya dan tiba-tiba membuat kepala 3 orang itu saling berbenturan dengan keras. Teso tertawa dan berkata ke Totsugawa kalau barusan
agar Totsugawa bisa memaafkan perbuatan ketiganya di masa lalu. Totsugawa menyahut oke. Sedangkan Aida langsung kesal dan marah pada Teso. Yang langsung dijawab kalau barusan tadi adalah hukuman atas perbuatan Aida dan kawan-kawan saat masih di Bakteria. Aida masih kesal karena kaget. Tapi ketiganya maju ke hadapan Harumoto dan rombongan BMT. Mereka bertiga menundukkan kepala dan mengakui kalau perbuatan mereka di masa lalu memang sangat buruk. Harumoto mengangkat kepalan tangannya, lalu meninju pelan bahu Aida. Dia berkata kalau mereka sekarang akan bertarung sebagai rekan melawan LOP. Jadi meminta Aida dan yang lainnya untuk menegakkan kepala. Ketiganya cukup terkejut bisa dimaafkan semudah itu. Lalu terdengar Nanba memberitahu kalau rombongan LOP sudah kelihatan. Dari kejauhan terlihat beberapa orang mendekat. Paling depan ada para petinggi LOP memimpin pasukannya. Saudara yang lainnya segera berdiri berjejer, bersiap menghadapi lawan mereka ini. Dabi berkata kalau jumlah armamen cuma 20-an orang dan tidak ada para petingginya. Koala kaget mendengar itu. Kichi menambahkan, yang di depan mereka justru ada dari geng BMT. Ryo menyahut, tidak masalah dengan hal itu. Siapapun yang datang akan mereka hancurkan. Kyohiro sendiri menatap banyak orang yang dibawa LOP. Teso maju dan bertanya, apa Kyohiro takut? Gak usah bercanda, saut Kyohiro. Teso tertawa mendengarnya, lalu berkata kalau Kyohiro pernah ngomong Teso akan memecah belah armamen. Kyohiro tidak menyangkal hal tersebut. Teso menyahut lagi kalau hal itu mungkin saja benar. Dia merasa tidak pandai membuat orang lain bersatu dan lebih cocok jadi orang yang menghancurkan sesuatu. Apalagi kalau menganggap hal itu adalah sebuah masalah. Teso berkata kalau Kyohiro merasa mampu menyatukan armamen, silakan saja. Dan Teso tidak berniat menghalanginya. Kyohiro menyahut dia tidak butuh validasi dari Teso. Dan kalau dirinya jadi ketua armamen, dia akan langsung mendepak Teso keluar dari geng tersebut. Teso berkata agar tunggu tanggal mainnya. Dia akan menyelesaikan urusan dengan Kyohiro. Yang ditantang terlihat tidak gentar sedikit pun. Baiklah kalau begitu, jangan sampai kamu mati duluan di sini, kata Teso meledek Kyohiro lagi. Lalu maju seorang petinggi LOP, yaitu Gabi. Dia merokok sesuatu dari kantong jaket. Gabi menoleh dulu ke arah Ryo dan bilang akan langsung mulai saja. Ketua LOP itu tidak keberatan. Gabi mengeluarkan serenteng petasan kecil dan menyalakannya, lalu melempar benda itu ke udara. Semua mata melihat ke atas, sembari sumbunya terbakar dengan cepat. Lalu bunyi ledakan petasan seperti sebuah sinyal. Teso menoleh ke belakang sambil tersenyum. Maju, teriak Teso. Dan rombongan armamen itu berlari kencang menyerbu ke arah depan. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago.